teori dengan politik global. Ada yang percaya bahwa kecelakaan ini mungkin jadi bagian dari agenda yang lebih besar. Misalnya, perusahaan penerbangan besar mungkin mempunyai kepentingan tertentu untuk menekan atau mengambil alih pangsa pasar Jeju Air. Perusahaan besar kadang lebih memilih untung jangka pendek daripada keselamatan jangka panjang. Apakah Boeing atau Jeju Air sudah melakukan tindakan untuk menekan atau menutupi kerusakan yang jelas ada pada pesawat ini demi keuntungan? Atau apakah mereka memprioritaskan operasional daripada keselamatan penumpang? Hal pesan terakhir dari penumpang. Beberapa penumpang sempat mengirimkan pesan kepada keluarga mereka beberapa menit sebelum kecelakaan itu terjadi. Nah, yang menarik di sini adalah pesan-pesan ini tampaknya berisi peringatan seperti mereka merasa ada yang tidak beres. Apakah ini tanda-tanda masalah teknis yang sudah terdeteksi lebih awal? Atau mungkin mereka merasakan sesuatu yang lebih mistis? Bisa jadi udah punya firasat buruk tentang apa yang bakal terjadi. Tapi pertanyaannya, kenapa ini tidak jadi perhatian lebih lanjut? Kenapa pesan-pesan seperti ini tidak digali lebih dalam? Apakah ada informasi yang mencoba untuk disembunyiin? Man, lo pasti sering dengar tentang kecelakaan pesawat kan? Tapi yang satu ini benar-benar beda, man. Sebuah kecelakaan pesawat yang jadi tragedi terbesar dalam sejarah penerbangan Korea Selatan. Penasaran? Kita bakal ngebahas semua detailnya, dari serangan burung yang gak disangka-sangka sampai ke misteri yang belum terpecahkan setelah tragedi ini. Lo siap dengerin kisah nyata yang bikin merinding? Langsung aja kita mulai. Officials here now say that 29 passengers and crew aboard the Jeju Air flight. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang benar-benar bikin hati lo deg-degan. Ini adalah tragedi yang ngebuat seluruh dunia geger. Kecelakaan pesawat Jeju Air yang terjadi pada 29 Desember 2024. Gak cuma soal pesawat jatuh, tapi ada banyak hal yang gak biasa dan misterius di balik kejadian ini. Di video kali ini, kita akan ngebagi menjadi 3 segmen. Dari kronologi kejadian, teori konspirasi, dan misteri jatuhnya Jeju Air. Oke, kalau gitu video dimulai. Disclaimer. Video ini tidak mempromosikan atau mendorong aktivitas ilegal dalam bentuk apapun. Semua konten yang disediakan di saluran ini bertujuan untuk memberikan informasi dan teori gelap yang jangan sampai lo telan mentah-mentah. Gue mohon maaf jika ada informasi yang kurang, tetap ingat, jangan telan mentah-mentah opini atau teori yang diberikan. Kita bisa diskusikan teori yang kalian temukan juga atau mungkin semua informasi tentang apa yang akan kita bahas kali ini. Gue menghargai masukan atau pertanyaan yang mungkin ada di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan silahkan nikmati videonya. Kronologi kejadian. Kita masuk ke kronologi kecelakaan Jeju Air 2216 yang gak akan terlupakan ini. Tragedi yang terjadi pada 29 Desember 2024 ini bikin banyak orang terkejut. Pesawat Boeing 737-800 yang bawa 175 penumpang dan 6 kru ini yang awalnya berangkat dengan tenang dari Bangkok, Thailand, berakhir di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan dalam keadaan yang gak terduga. Jadi sebelum kita masuk ke teori konspirasi yang lebih seru, kita harus telusuri dulu bagaimana kejadian ini bisa sampai terjadi. Pesawat Jeju Air ini sempat terbang dengan mulus, gak ada yang mencurigakan. Cuaca juga cukup baik, segala sesuatu tampak berjalan lancar, tapi masalah baru muncul ketika pesawat mulai mendekati Bandara Muan. Di sini masalah pertama muncul, man. Ada yang namanya bird strike. Burung nabrak pesawat di udara. Mungkin kedengarannya sepele, tapi burung yang menabrak itu menyebabkan kerusakan fatal pada roda pendaratan dan beberapa sistem hidrolik pesawat. Ini bukan masalah yang bisa dianggap enteng. Bayangin aja, man, lo lagi terbang di ketinggian, tiba-tiba burung nabrak dan merusak sesuatu yang super penting buat mendarat. Lo tahu kan, pesawat gak bisa mendarat dengan benar. Pesawat mulai turun dan gak bisa berhenti dengan sempurna.
Lo bisa bayangin nggak kalau lo jadi penumpang di pesawat itu dan lo tahu ada burung yang nabrak pesawat lo? Lo bakal ketakutan nggak sih? Apa lo bakal merasa nggak aman? Itu salah satu hal yang bikin gue mikir banget tentang keselamatan penerbangan. Saat pesawat mulai mendarat, masalah makin besar. Landing gear atau roda pendaratan depan rusak dan pesawat gak bisa ngerem dengan efektif. Jadi pesawat akhirnya tergelincir di landasan pacu dan menabrak pembatas beton. Pesawat yang semestinya bisa mendarat dengan mulus malah jadi terbakar setelah menabrak pembatas ini. Ada ledakan besar, asap keluar dari pesawat, dan tragedi besar pun terjadi. Ada hal yang bikin gue makin penasaran, man. Sebelum kecelakaan itu terjadi, beberapa penumpang sempat mengirimkan pesan singkat ke keluarga mereka, kayak peringatan atau mungkin mereka merasa ada yang gak beres. Nah, ini jadi salah satu bagian dari cerita yang belum terungkap sepenuhnya. Kenapa mereka merasa ada yang gak beres sebelum kecelakaan itu terjadi? Apakah itu tanda-tanda yang bakal kita lewatin begitu aja? Man, gue penasaran nih, pesan-pesan terakhir dari penumpang itu bakal jadi petunjuk penting kan? Kenapa kita nggak pernah dengar lebih lanjut soal pesan terakhir itu? Apakah pesan itu mungkin bisa mengungkapkan hal yang lebih besar? Sekarang kita bakal bahas lebih lanjut soal proses pendaratan yang salah ini. Pesawat Jeju Air 2216 sebenarnya udah dalam kondisi darurat sejak awal, man. Dengan kerusakan di roda pendaratan dan sistem hidrolik yang terganggu, pesawat itu terpaksa melakukan belly landing. Nah, belly landing itu adalah ketika pesawat mendarat tanpa roda depan. Jadi pesawat itu seharusnya meluncur lewat belly atau perutnya yang bisa menambah gesekan dan memperburuk kondisi pesawat. Biasanya ini adalah cara terakhir yang digunakan kalau roda pendaratan gak berfungsi dengan baik. Tapi yang aneh adalah setelah kecelakaan itu banyak yang mulai berpikir, kenapa pesawat ini gak lebih cepat diberhentikan atau dianalisis lebih dalam oleh otoritas penerbangan sebelum pesawat ini mulai terbang? Masalah dengan roda pendaratan ini sudah jadi hal yang cukup jelas sebelum terbang. Tapi kenapa tidak ada tindakan yang cukup sigap sebelum kejadian ini? Ini pertanyaan besar yang harus kita pikirin. Teori konspirasi. Sekarang kita masuk ke bagian yang benar-benar seru, man. Teori konspirasi. Banyak yang bertanya-tanya apakah tragedi ini benar-benar murni kecelakaan atau ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di baliknya. Gak jarang kalau kita dengar soal teori konspirasi yang beredar di dunia penerbangan, terutama setelah tragedi seperti ini. Nah, gue bakal ungkap beberapa teori yang menurut gue cukup menarik buat lo dengerin. Teori pertama yang menarik adalah sabotase internal. Banyak yang percaya bahwa Jeju Air atau bahkan pihak-pihak lain dalam industri penerbangan terlibat dalam pengabaian prosedur keselamatan yang bisa menyebabkan kecelakaan ini. Misalnya, masalah pada pesawat Boeing 737-800 ini diduga sudah ada sejak lama, tapi ditutupi agar pesawat bisa tetap terbang. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ada kemungkinan pihak tertentu nggak mau menghentikan operasional pesawat tersebut demi keuntungan jangka pendek. Tapi bukan cuma masalah internal Jeju Air, man. Kita juga gak bisa lupakan tentang Boeing yang udah sering terlibat dalam kontroversi terkait keselamatan pesawat. Lo ingat kan soal Boeing 737 MAX? Itu kejadian yang cukup besar. Dan bahkan orang mulai meragukan kualitas pesawat Boeing termasuk pesawat 737-800 yang terlibat dalam kecelakaan Jeju Air ini. Nah, yang bikin gue mikir adalah kenapa pesawat ini bisa diterbangkan meskipun ada masalah yang jelas pada roda pendaratan dan sistem hidrolik. Salah satu hal yang menarik adalah bahwa ada laporan yang menunjukkan bahwa pesawat ini mengalami kerusakan struktural sebelum terbang. Jadi pesawat itu seharusnya tidak diberi izin terbang, apalagi untuk membawa penumpang.
Tapi kenapa itu bisa terjadi? Apakah ada yang sengaja menekan proses pemeriksaan pesawat supaya bisa diterbangkan lebih cepat? Atau ada permainan di balik ini semua? Nggak cuman itu, man. Ada juga teori yang lebih gelap, yaitu teori dengan politik global. Ada yang percaya bahwa kecelakaan ini mungkin jadi bagian dari agenda yang lebih besar. Misalnya, perusahaan penerbangan besar mungkin mempunyai kepentingan tertentu untuk menekan atau mengambil alih pangsa pasar Jeju Air. Sehingga kecelakaan ini bisa jadi langkah strategis dalam bisnis penerbangan global. Jangan lupakan juga soal kemungkinan adanya kejahatan korporasi dalam dunia penerbangan. Kita udah dengar banyak kasus di mana perusahaan besar kadang lebih memilih untung jangka pendek daripada keselamatan jangka panjang. Dalam kasus Jeju Air ini, pertanyaan terbesar adalah apakah Boeing atau Jeju Air sudah melakukan tindakan untuk menekan atau menutupi kerusakan yang jelas ada pada pesawat ini demi keuntungan? Atau apakah mereka memprioritaskan operasional daripada keselamatan penumpang? Ini adalah salah satu teori yang masih banyak diperdebatkan dan sangat menarik untuk diungkapkan lebih jauh. Misteri jatuhnya Jeju Air. Nah man, sekarang kita masuk ke bagian yang paling misterius dari seluruh kejadian ini. Misteri jatuhnya Jeju Air bukan cuma soal kecelakaan biasa, tapi ada banyak pertanyaan yang belum terjawab hingga hari ini. Banyak hal yang bikin kita semua mikir, kenapa ini bisa terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi di balik kecelakaan ini. Kalau kita lihat lebih dalam, ada banyak hal yang nggak bisa begitu saja kita lewatin. Jadi yuk kita bahas satu persatu man. Pertama, kita harus ngebahas soal pesan terakhir dari penumpang. Beberapa penumpang sempat mengirimkan pesan kepada keluarga mereka beberapa menit sebelum kecelakaan itu terjadi. Nah, yang menarik di sini adalah pesan-pesan ini tampaknya berisi peringatan seperti mereka merasa ada yang tidak beres. Apakah ini tanda-tanda masalah teknis yang sudah terdeteksi lebih awal? Atau mungkin mereka merasakan sesuatu yang lebih mistis? Bisa jadi udah punya firasat buruk tentang apa yang bakal terjadi. Tapi pertanyaannya, kenapa ini tidak jadi perhatian lebih lanjut? Kenapa pesan-pesan seperti ini tidak digali lebih dalam? Apakah ada informasi yang mencoba untuk disembunyiin? Kedua, mari kita lihat kondisi pesawat itu sendiri. Jeju Air 2216 ini menggunakan Boeing 737-800 yang sudah berusia lebih dari 15 tahun pada saat kecelakaan. Itu bukan usia yang terlalu muda untuk sebuah pesawat komersial man. Seiring bertambahnya usia pesawat, tentunya ada penurunan kualitas dan kendala. Kenapa pesawat ini tetap diizinkan terbang meskipun ada kerusakan struktural yang sudah diketahui sebelumnya? Gak jarang lo dengar tentang maskapai yang tetap jalanin penerbangan meski ada potensi masalah demi keuntungan. Apakah Jeju Air dan Boeing melakukan pengecekan yang cukup terhadap pesawat itu? Kemudian ada pertanyaan besar mengenai prosedur keselamatan. Setelah kecelakaan ini terjadi, banyak pihak yang mempertanyakan mengapa prosedur keselamatan tidak lebih ketat. Misalnya, soal penundaan penerbangan atau pembatalan jika pesawat ternyata memiliki masalah teknis. Harusnya ada tindakan yang lebih tegas dalam memastikan pesawat yang terbang benar-benar layak untuk mengangkut penumpang. Mengingat ini adalah penerbangan domestik di Korea Selatan yang notabene memiliki standar keselamatan penerbangan yang ketat. Kenapa proses pengecekan pesawat ini bisa begitu terburu-buru? Apakah ada celah dalam sistem pengecekan yang menyebabkan kecelakaan ini bisa terjadi? Dan yang paling menarik adalah setelah kejadian ini ada beberapa teori yang mulai muncul, termasuk soal sabotase internal. Gak jarang lo denger soal kejahatan yang dilakukan oleh pihak internal maskapai atau perusahaan besar yang mengejar keuntungan daripada keselamatan.
Apakah kecelakaan ini bisa saja merupakan hasil dari sabotase? Mungkin ada seseorang dalam struktur Jeju Air yang lebih memilih untuk menyembunyikan informasi daripada memperlambat operasional. Bisa jadi masalah pada pesawat ini sudah diketahui oleh beberapa orang, tapi karena alasan tertentu mereka menutupinya. Ini adalah teori yang nggak bisa kita lupakan begitu saja, karena dalam banyak kasus besar di dunia penerbangan, ada banyak hal yang disembunyikan agar operasional tetap berjalan. Lalu, kita harus pikirin juga soal koneksi global yang lebih besar dalam dunia penerbangan. Kita udah tahu kan, soal berbagai kontroversi yang melibatkan Boeing sebelumnya. Mulai dari masalah Boeing 737 MAX, sampai masalah-masalah teknis yang selalu muncul. Apakah ada hubungan antara kecelakaan ini dengan ketegangan global dalam industri penerbangan? Beberapa orang berpendapat bahwa Jeju Air dan pesawat Boeing ini terjebak dalam arus besar industri penerbangan yang harus terus beroperasi meski ada banyak masalah teknis. Seringkali perusahaan lebih memilih untuk mempertahankan keuntungan dan melanjutkan produksi daripada berhenti dan memperbaiki kesalahan. Apakah ada permainan yang terjadi di balik layar antara maskapai dan produsen pesawat? Ini adalah teori yang bisa jadi punya beberapa benang merah dengan insiden ini. Terakhir, kita gak bisa lupakan pertanyaan besar yang ada di kepala kita. Kenapa Jeju Air? Mengapa maskapai ini yang seharusnya sudah mengevaluasi dan memperbaiki masalah di pesawat mereka malah terus mengoperasikan pesawat yang sudah jelas punya masalah teknis? Kenapa insiden ini bisa terjadi setelah sebelumnya ada laporan tentang kerusakan pada pesawat? Apakah ada keputusan yang sangat keliru yang dibuat oleh pihak manajemen? Dan yang lebih mengganggu, mengapa pihak yang berwenang tidak segera mengambil tindakan setelah mendapat laporan tentang masalah pada pesawat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak akan terjawab dengan cepat, tapi mereka adalah kunci untuk memahami lebih dalam mengenai kecelakaan ini. Gue harap lo sekarang udah punya pandangan yang lebih luas tentang misteri di balik jatuhnya pesawat Jeju Air ini. Kecelakaan pesawat ini bukan cuman soal teknis, ini lebih dari itu. Ada banyak hal yang disembunyiin. Ada banyak teori konspirasi yang gak bisa kita anggap enteng. Semua ini masih jadi pertanyaan besar yang sampai sekarang belum terungkap sepenuhnya. Jadi gimana menurut lo? Lo percaya nggak kalau ada kejanggalan yang terjadi di balik kecelakaan ini? Atau lo rasa semua cuma kebetulan semata? Coba tulis pendapat lo di komen, Siapa tahu kita bisa diskusikan lebih lanjut tentang misteri jatuhnya pesawat Jeju Air ini.